Ini berkesesuaian dengan Matius 7. Kehendak Bapa. Ini pengakuan Yesus kan? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Nah, kehendak Bapa yang ada di langit, Bapa tuangkan kehendaknya itu kepada Nabi Musa, atau Bapa tuangkan kehendaknya itu kepada Paulus, kepada pengarang Matius, Lukas, Markus. Kalau ini iya, sudah melebar. Bang mana Juma, jangan di-mute, tolong jangan di-mute dan jangan melebar. Kalau kalian mengangkat satu ayat, kami mempelajari Alkitab tidak seperti kalian mempelajari Alkitab. Loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Bagaimana kalian mengetahui latar belakang penulisan ayat tersebut kalau kalian tidak mempelajari ayat kepada kami. Tolong kamu tunjukkan kepada kami di mana Bapak berfirman di Perjanjian Baru kepada pengarang kitab Perjanjian Baru Anda, di mana? Supaya contoh nih, ini tak kasih contoh ya, diam dulu ya. Matius 4 misalnya, Ulangan 4 misalnya. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan Bapa Tuhan Elohim kepada nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Elohim Bapa Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang kuperbuat, apa yang diperbuat oleh Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Elohim telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Elohim, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akan menjadi akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat bijaksana dan berakal budi. Pertanyaan saya, ini kehendak Bapa yang meliputi ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepada Nabi Musa, itu kehendak Bapa. Sekarang mana kehendak Bapa yang tertuang di dalam Perjanjian Baru, di mana Bapa berfirman kepada pengarangnya? Coba Anda tunjukkan itu kepada saya. Silakan. Macet. Burunda, assalamualaikum Bang Daman. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kayaknya dinaikkan saja. Burunda, ya, Daman dan banyak oten di bawah. Host, terima kasih sudah dinaikkan. Terima kasih Dinda. Pamit, naikkan aja tuh oten. Ya, gimana kalian mute saya terus kami bilang maaf, terus kalian bilang macet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mute saya terus kalian bilang macet. Inilah perintah, yakni ketetapan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Elohim untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya umur hidupmu panjang, engkau dan anak-anakmu takut akan Tuhan Elohim dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Elohim kepada nenek moyangmu, kepada suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu esa, Tuhan kita itu esa. Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perintahkan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau terbangun. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan harus itu menjadi lambang di dahimu, dan harus engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Itu adalah kehendak Bapa, jelas itu. Sekarang pertanyaan saya, mana kehendak Bapa kepada penulis Bible? Silakan, jangan kau melebar kemana-mana. Habis itu kau curhat, jangan curhat ya, jangan curhat. Kembali kepada pokok utama koridor materi ini. Kehendak Bapa, bukan kehendak gereja. Silakan. Oke, gini Bang Juma, santai aja, kan kita diskusi. Silakan. Saya menghormati Bang Juma, jadi tolong juga Bang Arya, minum dulu Bang Arya. Silakan. Jadi gini, tolong host, ini kan kita berdiskusi dua arah, bukan kita sedang mendengar Juma bertakiah. Ya kan? Saya bertakiah.
Kok saya bertakia? Kehendak Bapak kau bilang takia. Kehendak Bapak sudah saya uraikan ulangan 4, ulangan 6 itu kehendak Bapak. Sekarang kau mengatakan, hei dengar dulu. Kau mengatakan kehendak Bapak ada di perjanjian baru. Tolong tunjukkan di mana Bapak berfirman kepada pengarang Bibelmu, perjanjian barumu itu. Silakan, saya tunggu. Silakan. Jangan kau curhat. Sekarang gini, host mute saya dan membiarkan Bang Juma bernarasi. Ya supaya nalarmu sampai kepada materi. Karena kamu nggak sampai detik ini kamu nggak sudah sampai materi yang sampai detik ini kamu masih menyembunyikan kebenaran. Sekarang di mana kehendak Bapak? Hei, di mana kehendak Bapak berfirman kepada? Hei, santai aja Bang Juma. Bahlul dengar. Bahlul dengar. 4 kali ketemu sama ini Juma. Bahlul dengarkan. Tolong kamu tunjukkan. Dengar saudaraku yang Bahlul, dengarkan. Mulai lagi. Di mana Bapak berkehendak dan kehendaknya itu disampaikan kepada pengarang Bible. Paulus, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Tolong tunjukkan di mana Bapak pernah datang kepada mereka sehingga dia mengarang buku-buku itu. Silakan. Jangan kau melebar ya. Oke host, tolong jangan di-mute. Tidak di-mute. Begini Arya. Maksudnya enggak di-mute, tapi saya mau tapi di-mute terus. Jawab aja. Dengarkan dulu saya. Arya, dengarkan dulu saya, Arya. Maksud kami diskusi di sini, di mana entry point pertanyaannya, tolong dijawab. Jangan kita menjelaskan lagi panjang lebar, sementara Bible Anda itu kita sudah tahu. Jadi tidak perlu di sini penjelasan, visa tinggal di mana entry point pertanyaannya Bang Zuma. Apa yang Anda tahu tentang Bible saya? Astaga, sekarang kan begini, ini kan tadi di Matius 7 Apa yang Anda tahu tentang Bible saya? Kalau Anda bilang kenapa kau mengalihkan lagi? Jangan kita saya menyampaikan kebenaran Alkitab, Bible saya, kalian mem-mute saya dan mengatakan saya melebar. Lalu kalian menuntut saya untuk menjawab. Dengar Arya. Ketika kalian menuntut saya untuk menjawab, ketika saya menjawab, kalian langsung mengagresi saya dan mengintimidasi saya dan berkata bahwa orangnya. Begini maksud saya gini teman-teman. Artinya di saat ada pertanyaan entry point-nya, pertanyaannya itu yang dijawab. Kita tidak butuh lagi penjelasan panjang lebar, kali lebar dan luas dan sebagainya. Bang Zuma sudah tahu semua itu. Hanya kita butuh pemaknaan dari kata kehendak Bapak ini. Aduh, di sini bukan gereja, bro. Gitu. Jadi gini, bro ya. Saja entry point pertanyaannya Oke. Tolong jangan di-mute. Pertanyaan dari entry point dari kehendak Bapak, maksud dari kehendak Bapak ini terdapat di dalil mana? Mana? Ataukah asumsi pemikiran kalian sendiri atau memang ada di dalam dalil Bible? Itu aja. Oke, tadi saya sudah kasih. Saya sudah kasih tadi Yohanes 3 ayat 16. Ya kan, ketika saya mau menyampaikan tentang kebenaran yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Juma bilang nggak bisa melebar, tapi Juma melebar kemana-mana. Dia membahas perjanjian lama, dia membahas perjanjian baru. Kalian nggak mengkomplain itu. Tapi ketika saya mau mengklarifikasi, mau menerangkan, saya langsung dibilang melebar kemana-mana. Oke, nggak apa-apa. Kalau Juma menuntut kembali lagi ke Bible, oke, di dalam Bible jelas, di dalam Matius. Dulu ya. Belum dapat. Tolong bukain pintunya. Oke, Matius 3 ayat 17. Ya kan, di situ dikatakan dengan jelas, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi di sini ada perkataan Bapa Juma. Ada perkataan Bapa. Yang saya tanya kehendak Bapa itu tertuang di mana? Dia berkenan kepada Yesus. Kehendak Bapa inilah anak berkenan kepada Yesus. Oke, berkenan kepada Yesus. Oke, saya masuk pada intinya. Tunjukkan kehendak Bapa agar manusia menyembah anaknya. Silakan. Ini dulu. Jadi kita harus cebok. Kita harus gila dulu. Oh, jangan begitu dong. Nanti kalau sudah begini sekarang diskusi sudah tunjukkan kehendak Bapak. Tunjukkan kehendak Bapak agar manusia diam dulu, diam. Keroyokan terus main kick.
Selalu Tunjukkan begini, kehendak. mute, keroyokan, Teman-teman selalu dengar. terus main kick. 2000 lebih dengar. Saya bertanya kepada manusia ini. Tolong tunjukkan kehendak Bapa agar manusia menyembah anak Maria, mengibadahi, mempertuhankan anak Maria. Silakan. Oke. Jangan di-mute dong, host. Kita kan diskusi, bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Tidak di-mute, masalahnya kau berbeda. Terus kalau nggak di-mute, kenapa saya buka Jawab mute aja, Bang Arya. sendiri? Makanya yang tertib diskusinya, jangan motong-motong. Sekarang kalian Jangan narasi saling Zuma timpa mengatakan suara, maksudku cebok, saya. segala macam. Artinya Kalian kalau bilang, Bang Zuma, kalian bilang nggak, saya yang nggak tertib. Zuma bernarasi liar, kalian bilang Bang tidak. Zuma sudah membuat kerangka makan nasi sampai awal dan akhir. Kau itu Nah, malah dengan kerangka inilah kalian kalau berdiskusi selalu seperti ini. Udah Sudah sering selesai, saya- udah. Oke, sahabat-sahabat gini, semua Juma. diam. Juma, Kita gini, tunggu oke. beliau. Di mana kehendak Bapa agar manusia menyembah anak Maria, mengibadahi anak Maria. Silakan. Oke, cuma gini, itu kan Anda yang minta, di mana Bapak menyuruh menyembah Yesus kan? Kan kehendak kita tahu- Bapak. Hah? Kehendak Kan harus Bapak? berdasarkan kehendak Bapak. Oh, jadi kehendak Bapak itu yang Anda maksudkan ini dari tadi. Bahwa supaya Makanya bahwa saya kehendak Bapak minta Anda bukan itu supaya waras. Kan harus berlandas kepada kehendak Bapak. Mana kehendak Bapak? Sedangkan di dalam agar, ayat diam 7 dulu. ayat 21 bukan berbicara tentang hal Diam ini. dulu. Sedangkan ayat Mana? ayat Diam Matius dulu. 20 ayat 7 ayat 21 itu bukan berbicara tentang ini, cuma itulah kalian mempelajari Alkitab itu loncat sana, Mana loncat kehendak sini. Bapak yang kalian mau agar itu manusia yang kalian ambil untuk memakai menyerang orang Kristen. harus berlandaskan kehendak Bapak atau bukan? Ya benar, tapi di situ mana konteksnya kehendak- bukan berbicara mana- tentang kehendak Bapa menyembah, Bapak menyuruh menyembah Yesus. Lalu Tapi di atas situ siapa? Atas Yesus- kehendak siapa? Lalu atas kehendak siapa kalian menyembah Mari Yesus? kita bedah ayat itu. Mari kita bedah ayat itu. Kalau kita mau Atas jujur, kalau kehendak kita mau siapa jujur, mari Anda kita bedah menyembah ayat- Yesus? Atas kehendak Kalau siapa kita Anda mau menyembah jujur, Yesus? kita bedah ayat itu. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Oke. Matius kalau kita mau bahas itu apa namanya? Memang itu kan poinnya, harus berlandaskan kehendak Bapak, bukan? Mana Bukan kehendak itu. Bapak? Di dalam Matius 7 ayat 21 banyak orang yang akan bernubuat mengusir setan memakai nama Yesus, tetapi Tidak Yesus akan tidak diselamatkan. mengenal mereka. Itu bukan berbicara tentang Bapa, kehendak Bapa untuk menyembah Yesus, bukan itu poinnya. Tetapi di situ ada pengajaran dan nabi-nabi palsu. Cuma itu berbicara di dalam Matius 7 ayat 21 itu berbicara tentang pengajaran palsu. Bukan Ada kehendak orang Bapa. dengar. Bukan Ada kehendak Bapa untuk menyembah Yesus. Saudara, dengar. Kalau kita mau Dengar. jujur, ayo kita bedah ayat itu. Jangan melebar ke sana sini. Lah ini saya lagi ngapain Ya, kalau nggak lagi sekarang beda saya- ayat itu? Anda bedah ayat itu tapi tidak sesuai konteks. Padahal di situ tentang berbicara tentang pengajaran palsu. Kenapa ayat Anda lari kepada mentuhankan Yesus? Kan lucu Anda ini. Yang menuhankan Yesus memanggil Yesus Tuhan atau tidak? Ya benar. Makanya muncul pertanyaan, atas kehendak siapa kalian memanggil Yesus Tuhan? Coba. Jadi gini Suma. Jadi di situ ayat itu mulai lagi Cuma. Inilah seorang Saya yang menjawab, silakan. Cuma udah 4 kali kita ketemu Atas seperti kehendak ini. siapa kamu udah 4 memanggil kali kita Yesus diskusi Tuhan? Seperti ini terus kamu modelnya. Saya menjawab. Atas kehendak siapa Anda memanggil Yesus Tuhan? Oke. Atas kehendak siapa? Kita lihat ya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11 dan ayat ke-10 yang ke-11 dikatakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya. Atas Tetapi kehendak milik siapa? Ya, Atas kehendak siapa kamu memanggil Yesus Tuhan? atas kehendak Bapa di surga. Bapa Mana berkata dalil? bahwa inilah anakku yang kukasihi. Anak, bukan Iya, bukan benar. Tuhan. Nah, mari kamu kita memanggilnya anak berbicara atau kamu tentang memanggilnya sosok Tuhan? anak tersebut. Oke, mari kita berbicara tentang Kau sosok memanggilnya anak tersebut. anak Kalau Anda atau sudah memanggilnya melebar dari Tuhan? ayat Matius 7 ayat Saya yang 21 menjawab, saya yang tentang menjawab. berbicara tentang Nabi. Arya, kamu memanggil Yesus itu dengan panggilan Tuhan itu atas kehendak Bapa katamu kan? Mana perintahnya memanggil Yesus Tuhan? Mana kehendak Bapa agar manusia memanggil Yesus sebagai Tuhan?
Tunjukkan kehendak Bapak Kembali itu lagi tertulis kalian di mana? mute saya. Juma bernarasi liar, kalian nggak mute. Ketika saya Tertulis menyampaikan di kalian mana? mute. Tertulis di Janganlah mana? berubahlah kalian. Kalau kalian mau tahu kebenaran jangan seperti ini. Tertulis kalian di mana mau memenangkan- kehendak Bapak? Sama kayak di Google. tahu Tertulis nggak? di mana Google, di Bapak Google. mau agar Sama kayak di manusia Google, memanggil situs-situs orang Kristen Yesus itu sudah Tuhan. dihack semua. Jangan Jadi dipukul ajaran-ajaran hati lah, palsu deh. semua yang ada di Google. Tertulis di mana Sama agar kayak manusia kalian Sudah nih, memanggil Yesus Tuhan. Tertulis Coba di mana, dijawab Bang? dulu itu. Oke. Jadi sebenarnya Jawab, Arya. Jadi sebenarnya Oh, cuma jawab. yang melebar ini cuma apa saya? Padahal di dalam Tertulis ayat di mana di dalam kehendak 7 ayat 21 Bapak itu jelas tentang agar pengajaran palsu. manusia memanggil Yesus itu dengan panggilan Tuhan. Padahal Itu di situ tertulis di Yesus mana? berkata bukan setiap orang yang berseru. Bukan setiap orang yang berseru. Artinya ada Tertulis orang di mana yang berseru kehendak tapi Bang Ivan, Bapak? juga sekarang masuk kursinya surga. Bang Ivan. Bang Handi mau naik. Cuma Bang Ivan. Tertulis ada di kata- mana? Bang Ivan, ada Bang tidak Handi. semua Tertulis di tidak mana? semua tidak Tertulis semua di orang yang mana berseru, kehendak Bapak Tuhan yang agar akan diselamatkan. manusia memanggil Artinya ada orang yang Yesus diselamatkan Tuhan. yang berseru nama Yesus juga. Tertulis Anda di harus paham mana itu. agar manusia berseru memanggil Yesus Tuhan. Tertulis di mana kehendak Bapak? Demikian. Lucu kalian ini. Lucu, Anda yang lucu. lucu. Anda yang lucu. Tadi katanya sesuai koridor membahas tentang Matius 7 ayat 21 tentang pengajaran palsu. Sekarang Kehendak lari Bapak. Menjawab, saya ketuhanan menjawab. Yesus. Harus sesuai Tadi dengan kehendak ketuhanan Bapak, Yesus, bukan? Giliran Harus saya sesuai membahas dengan tentang kehendak ketuhanan Bapak, Yesus, tidak? Saya Harus dibawa sesuai kehendak Bapak, bola-bola, tidak? Sesuai keinginan kalian. Harus kehendak Bapak tidak? Harus Yesus kan? berkata di situ begini, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, Artinya begini mereka juga. mereka Diam yang dulu, melakukan cuma. kehendak Diam Bapa. Diam dulu, Atas kehendak cuma. siapa kamu ke Aduh, gereja? ini Anda cuma mendepankan kecepatan berbicara. Anda Atas tidak bisa kehendak berfalasi siapa dengan Anda saya. ke gereja pada hari Anda Minggu? tidak bisa berfalasi dengan saya. Camkan itu. Atas kehendak siapa Anda tidak bisa menjadi Kristen? berfalasi dengan saya. Atas kehendak siapa Anda merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa Anda makan babi? Atas kehendak siapa Anda tidak bersunat? Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Silakan. Ini kan, ini lucu kalian, lucu. Zuma meng-framing, Zuma menghujat kalian. ini banyak Pak. Nggak ngerti bahasa Indonesia dia. Bukan nggak ngerti, Saya Bang menjawab, Adi. saya menjawab, Dia saya pura-pura menjawab. gila. Maaf, Dia ini saya penyesat. potong dulu. Dia penyesat. Saya potong dulu. Coba kalau mau berdiskusi Dia ini baiklah, adalah iblis. pelan-pelan Dia ini satu-satu. iblis. Iblis. Satu-satu kalau mau berdiskusi baik-baik satu-satu kita berdiskusi. Cuma. Anda itu Sekarang yang Anda iblis. minta apa yang kita mau bahas ini? Yang saya minta Berarti atas tema kehendak itu siapa? rubah. Dengar, Tema itu atas rubah. kehendak siapa? Atas kehendak siapa Anda ke gereja? Oke. Jadi kalau atas kehendak siapa kami bergereja, sedangkan firman Allah berkata bahwa ibadah yang benar itu Atas ibadah kehendak dalam roh dan siapa kebenaran. Anda ke gereja? Cuma izinkan saya berbicara dulu. Jangan Pertanyaan Anda memaksakan saya argumentasi atas Anda. kehendak siapa? Yesus berkata Ketiga. melainkan kehendak Bapa. Sekarang atas kehendak siapa Anda ke gereja hari Minggu? Jawab. Apakah Yesus membahas tentang kita ke gereja mengenai kehendak Bapa? Jadi atas Anda kehendak lucu. siapa kamu ke gereja? Anda lucu. Kita mau Jadi gereja. atas kehendak siapa Anda ke gereja? Kan harus berlandaskan kepada kehendak Bapak, bukan? Saya sudah sabar loh hadapi Anda. Sabar kalipun. Sabar saya. Mic-nya nggak ada yang mute. Anda itu, Buka mic-nya. Anda sudah membaca dalilnya. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang apakah Kristen melakukan kehendak Bapak? Mari kita uji. Atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Atas kehendak siapa Kristen pergi ke gereja hari Minggu? Atas kehendak siapa Kristen merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa Kristen makan babi? Tidak bersunat? Atas kehendak siapa? Kalau atas kehendak Bapa, Yesus lolos, Kristen lolos masuk surga. Tapi kalau ternyata bukan atas kehendak Bapa,
Kristen masuk neraka. Silakan Anda jawab. Atas kehendak siapa kalian beribadah di gereja hari Minggu? Jawab sertakan dalil. Silakan. Iblis dan umat iblis pasti tidak bermajikan kepada Tuhan Yesus. Iya, gue masak, silakan gue masak. Mungkin bisa dibantu Bang Aryanya, silakan. Atas Oke. kehendak siapa? Silakan. Atas kehendak Bapa di surga. Kasih dalil. Ini kalian bagaimana sih? baca Saya di-mute baca mulu. Bibel. Udah kamu Arya diturunin. Kalau perlu Baca- tendang baca pantatnya Bibel, ke udah. neraka. Jadi Kamu gini. turun Bahlul, turun. Ya, Kau jilat jadi pantat pendeta biar kau gila terpermanen. Silakan gue masak. Tolong Kristen. tunjukkan Kristen. Tolong tunjukkan kehendak Bapa agar manusia ke gereja menyembah anak orang. Silakan. nah, pertama gini. Pengertian menyembah di dalam Kristen adalah malah sangat saya. mentaati Jawabannya perintah Yesus. atas kehendak siapa kalian Iya, ke gereja iya. hari Minggu? Iya, kehendak Bapa di surga. Dalil. Yaitu untuk mendengarkan, mentaati perintah Yesus. Dalilnya mana? Baca Bibel. Dalilnya mana? Itu jadi hanya Kristen Dalil. yang Dalilnya mana? sangat bertuhan, hanya Dalil. Kristen yang sangat bertuhan atau Dalil. bertuhan kepada Yesus. Tunjukkan dalilnya Iblis Bapak dan umat berkehendak. iblis dan umat iblis pasti tidak bertuhan atau sangat-sangat tidak bertuhan kepada Kasih dalil Bapak berkehendak agar manusia ke gereja menyembah anak dari Tante Maria. Silakan. Dalil. Jadi arti menyembah sama kami adalah sangat Saya mantap. tidak sedang bertanya apa arti menyembah. Saya tanya Ya. tunjukkan kehendak siapa agar manusia Kristen ke gereja pada hari Minggu menyembah mengibadahi makhluk yang bernama Yesus. Silakan. Dengarkan, udah jangan saya di mute ya. Iya. Nah. Atas kehendak Jadi, siapa? Jadi kami harus menyembah Yesus. Atas kehendak siapa? Ya, kehendak Bapa. Dalilnya tunjukkan. Ya. Karena gini, karena begitu besar kasih Allah. Dalil. Iya, Dalil. Yohanes 3:16. Dalil. Bukan itu, bukan itu yang saya minta. Bukan kau jawaban. Dengarkan ke jawaban gereja. saya. Dengarkan jawaban Dalilnya saya. ke gereja. Dalilnya ke gereja beribadah menyembah kepada anaknya Tante Maria. Itu di mana dalilnya? Silakan. Saya jawab semua. Udah. Nah, jadi gini. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, maka agar dia mengutus anaknya yang tunggal. Sehingga Hancur. yang percaya diselamatkan. Kemalasan. Hancur. Nah, jadi gini. Yang harus saya percaya. tanya kehendak Bapak agar ke rumah ibadah kalian gereja menyembah anaknya Tante Maria, dalilnya mana? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan kemudian Tuhan junior. Barang siapa ke gereja pada hari Minggu menyembahnya, maka dia akan selamat. Mana dalilnya kayak begitu? Mana? Bisakah saya ngomong? Ntar dulu. Kalau apa yang mau Anda ngomongin? Bisakah saya ngomong? Ya pertanyaannya apa? Coba Anda ulang, baru Anda ngomong. Enggak, saya mau ngomong Saya aja. jawab dulu. Ini emang Ntar dulu Masak. Ada tradisi yang mau Muslim ngomong. kayak gini. Diam dulu. Masak. Bapak Pertanyaannya Bang Juma. Muslim apa non Muslim? Ya. Pertanyaannya Bang Juma Saya atas Kristen. dengerin dulu pertanyaannya Bang Juma. Atas Hanya kehendak iblis apa? dan umat iblis yang Ini gue tidak masa turunin aja bertuhan. kalau nggak mau diatur. Atas kehendak siapa Kristen pergi gereja menyembah anaknya Tante Maria? Kehendak siapa? Pakai dalil silakan. Yang kamu tanya itu siapa? Anda lah, kan Anda punya kuping mendengarkan. Oh, aku. Jadi sekarang aku ngomong ya. Ya, Dengarkan pertanyaannya apa? Diulang coba. Loh, tapi kamu yang nanya. Ya, coba diulang pertanyaannya. Siapa tahu lo salah jawab lagi. Nggak ngerti pertanyaan. Loh, tapi kalian yang nanya. Kok aku lagi yang nanya? Cemana ini? Saya ulang pertanyaannya ya. Atas kehendak Iya, siapa Kristen pergi gereja menyembah anaknya Maria di hari Minggu? Silakan. Ya, saya jawab ya. Halo umat Kristiani semua. Iya. Kalau di room ini nggak usah ikut campur. Room ini orangnya gila semua, sukanya keluar-keluar. Nggak Gitu menjawab. aja. Amin.
Hancur, hancur. Kenapa hal yang sangat sepele ini Kristen tak mampu kemudian membebaskan diri dari pertanyaan ini yang begitu sepele. Kalau umat Islam ditanya, siapa yang mengajarkan kalian ke masjid menyembah Allah? Allah sendiri dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Jelas dalilnya. Siapa yang memerintahkan kalian ke gereja menyembah anak orang bernama Yesus? Bingung. Bingung. Nah ini, kenapa kalian itu susah untuk menerima pencerahan dari Bible itu sendiri? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Apa kehendak Bapakku? Bang Handi, bagaimana ini Bang Handi kalau begini Bang Handi? Sabar aja, aman itu, sabar aja. Jadi Itu saya biarkan makanan- aja ini di. Itu makanan Aman, saya tiap aman. hari itu Bang. Barusan Lanjut, aja, biasa aja, biasa aja. beberapa detik yang lalu. Oh, jadi kalau kita pergi sholat Jumat, Bang Yuma, ada perintah ya Bang Yuma? Ada dong, ada. Keluaran 31 nomor 10, 11, 12, 13. Ada perintahnya ke sinagoge, ibadah Iya, hari Muslim Sabat. tidak mengerjakan kehendak Bapa. Ada. Perintah Sabat ada. Muslim tidak Perintah Jumat ada. Perintah Minggunya mana? Perintah Minggu mana? Perintah Minggu. Mana? Perintah Minggu Jadi, mana? Kristen beribadah bukan hanya hari Minggu, setiap saat. Perintah Minggu. Saya tanya perintah Minggu. Setiap saat, bukan Perintah hanya Minggu. Perintah Minggu yang saya tanya. Kenapa kok main mute? Yang kita minta kehendak Bapa agar kalian datang ke gedung bernama gereja menyembah anaknya Kami Tante Maria, bukan itu hanya hari tertulis di mana? Minggu ke gereja kawan. Saya bukan tidak hanya. tanya hari lain, saya tanya hari Minggu. Setiap hari kami. Saya kenapa kok- tanya hari Minggu. Alah berjong juga ini mute terus. Jawab aja gue masa. Jawab. Gue masa Atas jawab kehendak aja. siapa kalian ke gereja menyembah anaknya Tante Maria? Atas kehendak siapa? Kami menyembah pengertiannya mentaati perintah, bukan Atas bersujud. kehendak siapa kalian menyembah anak orang? Jawab. Kehendak Bapa. Mana dalilnya? Yohanes 3:16. Itu bukan perintah menyembah. Ya, iya. Kami percaya menyembah sama kami hanya percaya, nggak ada Kamu sedang susutan. beribadah di gereja. Kau ibadah. Kau ibadah mempertuhankan anak Ibadah Maria. artinya menghambakan diri. Ibadah artinya menghambakan diri. Yesus itu mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau mau dipercaya Iya. sebagai Tuhan? Dia adalah utusan Tuhan menjadi Tuhan kami atau Tuhan kami, sangat-sangat Di Tuhan kami, mana sangat-sangat perintah majikan Bapa? kami. Di mana perintah Bapa agar menjadikan Yesus itu Tuhan? Lo diam. Lo mau bertanya. Di mana perintah Bapa agar manusia menyembah anak Maria? Kenapa kayak main mute berjong? Di mana kehendak Bapa agar kalian menyembah anak Maria? Yohanes 3:16. Lu dengar ya, lu dengar. Di situ bukan diperintahkan menyembah. Lu Di dengar. situ diperintahkan Karena percaya. menyembah dalam kami artinya percaya. Menyembah artinya sama Anda, percaya. Anda percaya kepada Iya. Yesus, Saya perkataan percaya Yesus. itu Tuhan. Lu tutup mulutmu. Kenapa ini? Gue masa diturunkan dia orang tak punya otak. Yang Kristus silakan buka mulut. Silakan. Gue masa diturunkan aja dari dulu dia tuh semakin ini Sama kau, kerja ekor. sama kau. Iya, saya kalah sama orang gila kayak kau. Oke, lu diem, lu diem. kritikus. Oke, saya diam. Iya, Gue kenapa? jawab ya. Pertanyaan Ya, silakan. tolol kau. Iya, silakan. Bagaimana Silakan, Bang. bisa sang Bapa sumber dari segala sesuatu itu mengatakan harus menyembah Yesus Kristus? Iya, di mana itu tertulis? Sementara firman di Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah yang disebut Bapa sumber dari segala sesuatu. Yang saya tanya, Bung. Lu diam. Kenapa Tuhan Yesus yang ada dalam keadaannya sebagai manusia tidak pernah mengatakan sembahlah sama Yesus atau sembahlah aku? Kamu tahu nggak sembahlah aku itu apa? Kata sembahlah aku itu kalimat yang merujuk kepada orang yang meninggikan dirinya atau menyombongkan dirinya.
Jadi atas kehendak siapa kalian Jadi, beribadah sebentar. menyembah Yesus? Kenapa Tuhan Yesus itu tidak minta disembah? Karena Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Itu loh Bang. Tikus, atas kehendak siapa Bang Tikus menyembah anak orang? Itu loh pertanyaan saya, karena yang masuk ke surga adalah mereka yang hanya melakukan kehendak Bapa soal saja. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Nah, perikop dari ayat itu untuk mengenal ajaran dan mujizat dari nabi-nabi palsu. Nabi palsu Sekarang saya mau itu tanya kamu dari ayat itu, dengan nama Tuhan yang mana Muhammad membela bulan? nama Tuhannya Allah. Iya. Allah. Dengan nama Tuhan yang mana? Nggak ada hubungannya dengan dalil Dengan ini. nama Tuhan yang mana Muhammad melakukan mujizat? Nggak dengan cara ada membela hubungannya dengan ini. Nggak ada. Yang bulan? tertulis di sini Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu perikop untuk mengenal ajaran dan nubuatan mujizat dari nabi-nabi palsu. Nabi palsunya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Sekarang Tuhan. saya mau tanya, dengan nama Tuhan yang mana nabimu tuh melakukan mujizat dengan Kenapa cara lari ke membela Nabi bulan? saya di sini yang menjadi tanda-tanda pengikut Nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Kami tidak memanggil Yesus Tuhan. Kalian kok jadinya ke saya? Lucu ente ini. Saudara Tikus, ciri-ciri pengikut Nabi palsu: 1. Memanggil Yesus Tuhan. 2. Bermujizat pakai nama Yesus. 3. Mengusir setan pakai nama Yesus. 4. Bermujizat pakai nama Yesus. Dan keempat ciri-ciri ini semuanya ada di Kristen. Paham? Paham enggak? Ciri-ciri nabi palsu itu mati diracun. Tak ada di sini. Melakukan mujizat dengan nama Tuhan Tidak yang palsu. ada di sini. Tidak ada di sini. Nah, Tidak ada itu. tertulis. Ada enggak tertulis di sini? Itu ciri-ciri dari nabi palsu. Berarti ada nggak tertulis di sini? Kenapa jadi gila ya? Ini kan dikatakan Yesus, tidak setiap orang. Muhammad itu nabi palsu dari Kebencianmu itu tidak akan membuat kau selamat. Kebencianmu terhadap nabiku. Nabiku tidak pernah mengajarkan hal-hal apapun terhadap kamu. Nabimu tidak Yang saya tanya, kenapa lari ke Nabi Muhammad? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Tanda-tanda pengajaran nabi itu palsu adalah memanggil aku Tuhan. Kami nggak memanggil Yesus Tuhan. Bermujizat pakai nama Yesus, kami tidak bermujizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus, kami tidak mengusir setan pakai nama Yesus. Semua ciri-ciri ini memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Semuanya ada di Kristen. Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Kapan sih kalian bisa waras, kawan? Kapan? Jangan di mute. Kapan kalian bisa waras? Kapan? Kapan kalian itu bisa waras? Kapan? Dalilnya jelas. Tanda-tanda dari buah nabi palsu. 1. Memanggil anak Maria dengan panggilan Tuhan. 2. Manusia tolong, kamu jangan Bernubuat, meramal pakai nama Yesus. 3. Bermujizat pakai nama Yesus. 4. Mengusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, keempat tanda-tanda buah nabi palsu ini ada di Islam atau ada di Kristen? Jawab. Ada di Kristen. Nah, ada di Kristen. Untuk menutupi itu, apa yang kau tanya? Nabi palsu minum racun. Nabi Muhammad nabi palsu. Kenapa kamu keluar dari materi? Tanda-tanda buah nabi palsu. Astagfirullah, Quraisy pula yang dibawa-bawa. Inilah teman-teman Kristen yang dibawa, yang menyimak ini. Saya bukan mau merendahkan, mau menghinakan, tidak. Tidak ya. Tetapi ketika Anda mengantongi uang palsu, lantas orang itu mengatakan demikian tentang uang tersebut. Coba rogoh saku Anda. Apakah tanda-tanda itu ada pada uang yang Anda pegang? Kalau ada, berarti itu adalah uang palsu.
Jangan salahkan saya yang menerangkan tentang itu, Bung. Kan tanda-tanda uang palsunya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Kalau di uang yang Anda pegang itu ada keempat tanda ini, buang uang itu, karena itu palsu. Sederhana. Sederhana kan? Ini untuk teman-teman yang ada di bawah. Renungkan apa yang kami bahas hari ini. Bagaimana Kristen naik ke sini babak belur. Kenapa saya katakan babak belur? Pura-pura bego. Udah dibilang kehendak Bapak itu tertuang di perjanjian lama atau perjanjian baru. Kemana-mana, kemana-mana. Saya simpulkan, kehendak Bapak mana yang Anda ikuti sampai Anda ke gereja? Kemana-mana. Terakhir, siapa yang memiliki tanda-tanda buah dari nabi palsu? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Islam atau Kristen? Kemana-mana. Malah dikatakan kita tolol. Jadi silakan Anda menilai apakah yang saya sampaikan ini salah atau yang saya sampaikan itu adalah benar. Ingat, kedatangan Islam adalah menghantarkan manusia menuju kepada rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan keselamatan. Al-Quran surah Al-Ma'idah jelas sekali diterangkan. Kemudian dengan Al-Quran Allah mengantarkan manusia kepada jalan keselamatan. Silakan. Ya, izin saya sapa dulu. Albian, selamat siang. Albian, selamat siang. Albian. Ya, Bu Mauli, siapa nih? Mauli Pak Pahan ya. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang semuanya ya. Ya, Ibu dari mana, Ibu? Ini apa namanya, Kristen pembuat kejahatan. Ya, Ibu Kristen, Ibu ya. Maaf, Bu. Kristen dia, udah jangan itu. Kristen dia. Iya. Buat kejahatan terlalu di diinterogasi. Indonesia. Tunjukkan dulu daerah mana yang pernah Kristen membuat kejahatan. Penjajahan sebelum Indonesia merdeka? Di mana menjajah Kristen? Itu Tunjukkan Belanda. daerah mana? Belanda itu. Provinsi mana? Belanda Provinsi itu mana apa? yang menjajah Kristen di Belanda Indonesia? itu apa? Belanda itu agamanya Ya? apa, Bu? Belanda Di agamanya mana? apa? Tunjukkan dulu. Belanda agamanya apa, Bu? Belanda rupanya orang apa? Orang Indonesia. Iya, dia menjajah Nusantara ini 350 tahun lamanya. Dan Tuhannya Yesus, Menjajah dia ke kitabnya sini Bible, bukan masalah agama. Rasulnya. Ya. Anda kan bertanya dan bertanya. Jadi Kamu saya bilang tanya. ini Kristen. Lalu mana nanti disebut orang Kristen kalau Kristen? Mana? Apa yang dilakukan oleh oknum Kristen baru bisa dikatakan Kristen? Bagi-bagi Indomie. Oh, orang Kristen bagi Indomie. Itu baru disebut Kristen. Padahal yang membagi Indomie itu adalah oknumnya, bukan agamanya. Sama yang menjajah oknumnya, tapi agamanya Kristen. Otak licik seperti ular. Kristen tidak pernah menjajah. Sama, Kristen juga tidak pernah bagi Indomie. Kristen juga tidak pernah memperbaiki jalan. Kristen juga tidak memberikan sumbangan. Yang memberikan sumbangan adalah oknumnya. Berbeda dengan Islam. Islam itu dengan talangan haji, oke? Dengan uang zakatnya, itu semuanya diberikan untuk negara ini. Itu baru Islam dan itu umat Islam. Kalau Kristen kapan bisa disebut Kristen orang-orang itu? Kapan? Pada saat bagi Indomie itu baru disebut Kristen. Bin muntah. Itu oknum, itu oknum. Sama ketika menjajah itu juga oknum. Tuhannya namanya Yesus, agamanya namanya Kristen, kitabnya namanya Bible, ibadahnya di gereja namanya. Nah, siapa mereka ini? Kristen. Kalau jahat menyembunyikan identitas, kalau baik-baik bagi-bagi Indomie, ngumpulin orang gila lalu dibaptis, itu baru dibilang Kristen. Licik, dasar setan. Anda nggak mengaku rupanya kalau Belanda itu adalah Kristen. Anda nggak ngaku. Itu kan apa? Itu kan apa? Hah? Itu apa? Itu kan agama, itu kan bangsa. Lalu agamanya apa? Itu kan agamanya aja yang Kristen. Hei,
Ulangan 20 nomor 10, apabila engkau mendatangi sebuah kota dan mengepungnya, ajaklah mereka berdamai. Kalau mereka berdamai, maka selanjutnya jadikanlah mereka budak. Suruhlah mereka kerja rodi untukmu. Tetapi kalau mereka tidak mau berdamai, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Belanda praktekkan gak itu? Praktek. Praktekkan. Jangan pula kau mengatakan mana Kristen, mana Kristen. Lalu mereka bukan Kristen? Hah? Mereka bukan Kristen, mereka Islam. Belanda itu Islam. Dasar emak-emak tukang cari kutu, naik komal gak ada ilmu. Kamu mau menyembunyikan identitas Belanda? Hah? Nggak bisa. Identitas Belanda itu adalah pemeluk yang beragama Kristen. Coba, berani tidak orang Kristen pada saat penjajahan Belanda keluar-keluar kemana-mana? Kami anak-anak Tuhan, penganut kasih, mengasihi musuh sepanjang hari. Berani? Kalian berani nyanyi-nyanyi kayak gitu? Hah? Kalian berani ke lorong-lorong mengajarkan Kristen agama kasih pada saat orang Kristen sendiri yang melakukan pembunuhan? Kalian mau datang? Kasih Kristus datang kepada kita. Nenek lu kiper. Mana bisa? Ketika umat Islam berjuang berhasil mengusir Kristen, barulah kalian pengikutnya ini teriak-teriak, kami adalah ajaran kasih, 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu bukan agama kasih tuh, itu agama bahlul. Itu mengajak anak-anak menjadi bodoh. Paham ibu? Nah, jadi kalau kerjanya cuma cari kutu aja, gak usah naik ke sini. Oke? Demikian. Jadi kasih ibu kepada beta itu cocok. Kasih Kristen kepada gak nyambung banget. Udah bu, turun aja cari kutu di bawah, cari kutu. Jangan malu-malukan agama Kristen. Jangan pernah kau katakan agamamu itu agama kasih. Jangan. Mual aku mendengarnya. Mual aku dengar kalau itu dibilang. Turun bu, turun. Mending ibu bikin kopi, cabut bulu ketek daripada ibu naik di sini jadi bulan-bulanan. Panggil pendetamu ke sini biar kita berikan edukasi 2 arah gitu. Pendeta, jangan keumpetin pendetamu itu. Ya bu ya, turun, ibu cari kutu di ketek, mudah-mudahan ibu bisa sehat. Silakan. Jadi yang bawa Bible ke Belanda ternyata, yang bawa Bible ke Nusantara ternyata Belanda dengan cara menjajah 3G, membawa misionaris, membuat lembaga Bible India Belanda. Setelah kalah, dihadiahkan ke lembaga Bible Indonesia sekarang. Lupain sejarah. Ya berarti nenek moyang dia ini artinya menjadi jongos Belanda dong ya, kira-kira ya teman ya. Banyumaya kira-kira ya. Jadi satu gereja sama Belanda zaman dulu nih. Iya kan tidak mungkin pada hari Minggu bunyi sumpritan. Prit! Penjajahan dihentikan. Para pejuang-pejuang Nusantara, silakan keluar dari hutan. Saatnya kita ibadah. Pejuang-pejuang Nusantara agar memberikan tanda di lengan, simbol merah putih, agar kami Belanda mengetahui bahwa kalian adalah jemaat-jemaat Tuhan yang sedang memperjuangkan melawan saudaranya sendiri, yaitu Belanda. Pada hari Sabtu Minggu, tek, satu persatu pejuang keluar dari hutan dengan lambang salib di dada, simbol merah putih di lengan, masuk ke rumah ibadah bersama dengan Belanda yang juga beragama yang sama. Apa mungkin tuh? Begitu kemudian sudah detik-detik selesai, demikianlah khutbah Zayang pada hari ini. Mudah-mudahan Bapa yang ada di langit, yang ada di surga, memberkati kita semua. Haleluya. Keluarlah semua yang dari Indonesia dan yang dari Belanda.
berapa langkah dari gereja. Berhadap-hadapan mereka, membelakangi mereka. Hitungan ketiga, saling berhadapan, saling membelakangi, melangkah. 1, 2, 3, 2. Mati semuanya. Jemaat dari Belanda, jemaat dari Indonesia mati semuanya. Apa itu mungkin terjadi? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu enggak mungkin terjadi. Berarti kemana mereka ini? Yang satu gereja dengan Belanda ini, kemana mereka? Dia sama dengan Belanda. Enggak mungkin berlawanan. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Begitu Belanda berhasil diusir, mereka hidup damai sejahtera bersama dengan para pejuang. Rumah ibadahnya tidak dihancurkan. Itulah indahnya umat Islam. Rumah ibadahnya dipelihara, dijaga. Bahkan mereka yang tadinya ikut penjajah, silakan kamu manfaatkan gedung ini, lanjutkan kemudian agama yang diwariskan oleh penjajah. Gitu. Wah, tapi Bang Juma mereka mengatakan dirinya korban. Korban apa? Ya mereka mengatakan dirinya korban sampai detik ini loh. Alamak, bisa-bisanya jadi korban. Jadi korban pula. Sudah bagus-bagus hidup berdampingan dengan kita yang mayoritas. Karena salah satu Islam itu, ajaran Islam itu apa? Rahmatan lil alamin. Terlepas agamanya Islam atau bukan Islam, Islam punya metode pengajaran dinul Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Makanya kita hidup berdampingan dengan minoritas ini. Tapi minoritas ini yang tidak tahu diri. Contoh yang saya alami kan. Lihatlah yang saya alami. Kita mengadakan upacara agama kita. Tiba-tiba muncul mereka datang membawa kaos. Membagi-bagikan di acara kita. Kaosnya itu misinya pasti kristenisasi. Kenapa? Karena tertulis data Bible di situ. Sudah tahu saya Islam. Acara Islam, internal Islam, kegiatan Islam yang hadir pada Islam semua. Tiba-tiba muncul non-Islam membagikan kaos yang beda akidah. Dititipkan di sana, dipersiapkan untuk sidak. Kaosnya untuk Bang Suma. Kaosnya saya tolak, saya bakar karena saya tidak seiman. Saya tidak seiman dengan yang datang membawa. Dan saya tahu dia adalah misionaris. Dan saya tahu dia adalah penghujat. Dia adalah penista agama saya. Dia penista Tuhan saya. Dia penista Nabi saya. Dia penista kitab suci saya. Datang memberikan baju yang ada isi Bibelnya. Halo. Halo. Saya tolak itu dan saya bakar. Lantas saya yang dianggap pelanggaran. Hah? Saya yang dilaporkan. Saya menistakan katanya. Hei, hukum mana, undang-undang apa yang kamu pakai? Undang-undang dari neraka. Saya korban, saya yang dilaporkan. Yang jadi saksi justru yang menginjak Bible. Lucu. Lucu. Yang melaporkan saya orang yang tidak tahu masalah tidak ada di lapangan, bukan saksi. Dia tidak melihat. Dilaporkannya saya. Coba. Inilah bukti bahwa mereka pelaku, mereka selalu merasa korban. Itu bukti kecil. Iya, betul, mereka yang melakukan pembunuhan, kita yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Nah, inilah yang terjadi. Keadaan itu terjadi. Kita yang merasa dirampas semua istilah-istilah Al-Quran masuk ke Bible, kita yang merasa kemudian dituduhnya, kemudian kita yang menistakan. Coba, inilah bukti. Penjajah itu seperti itu. Tabiat liciknya ada. Cerdik seperti ular, jinak seperti merpati itu ada. Itu ada tuh. Itu diperhatikan sampai hari ini. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Silakan. Anehnya lagi, ntar dulu Pak. Anehnya lagi ada Muslim mendukung pergerakan mereka loh. Bahkan menyalahkan Bang Juma. Bahkan mereka mungkin dia potong kebok kali 10 ekor kalau Bang Juma ini terproses hukum. Satu kali 24 jam digoreng. Gitu loh Bang Juma. Aneh kan? Betul. Aneh banget. Silakan Mbak disambut. Iya, Bang Redselo. Selamat siang. Selamat siang. Ya, dari Muslim apa non-Muslim, Bang? Saya Kristen. Iya, ada yang mau disampaikan, Bang? Atau mau menanggapi tema di atas?
Diskusi dengan Bang Zuma, silakan. Ya, Kristen pembuat kejahatan. ya kalau seperti ini, kalau Bang Juma dari dulu kan sudah kita tahu, menyampaikan pun kuat-kuat suara, kan gitu ya. Dan memang kalau Bang Juma kan sudah tahu kita, kalau dia selalu membuat nats dari Alkitab dan tidak membenarkan Alkitab. Artinya apa? Ya memang karena Alkitab itu adalah secara historis dan fakta dia historis terbukti memang metodologi ya seperti itu sudah teruji dan memang layak diuji. Beda dengan kalau yang Kristen ya bahas buku yang lain dia tidak dibahas begitu. Kenapa? Langsung aja ke topiknya, Bang. Sejarah historisnya nggak ada. Bang, langsung ke topiknya aja. Langsung ke topiknya begini, Bang Juma ini harusnya kalau dia membilang Nggak usah ngajarin Bang Juma, ke topiknya aja. Alkitab itu, ya dia harus menunjukkan yang benar, bukan mencari-cari yang salah dengan yang sudah benar. Dia harus menunjukkan yang benar sesuai dengan menurut dia yang benar, menurut akidahnya begitu. Oke. Cukup. Gantian, silakan Bang Juma. Yesus datang menyampaikan firman. Dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tolong tunjukkan kepada saya segala firman yang Yesus sampaikan itu yang tidak bercampur dengan pengarang Bible Anda. Silakan. Firman itu Yohanes 1 ayat 14 sudah jelas firman itu sudah menjadi manusia, gitu ya. Saya tidak tanya Jadi itu. kalau perbandingannya firman itu bukan Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Itu. Saya tidak tanya itu. Bang Juma. Maksud saya begini, Bang Juma. Ya. Kalau kamu bilang tadi Yesus mulut Anda terlalu itu, besar. Saya tanya segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya itu mana? Tunjukkan ke saya. Yesus itu firman, bukan Saya diterima. tidak tanya itu, yang saya tanya segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya itu mana? Firman itu Tuhan itu disaksikan oleh Matius, Markus, Lukas, dan itulah yang dituliskan di dalam Injil. Ngaco. Bang Juma. Ngaco, Saja muncul. Ngaco. Dipaksa doktrinnya kita dipaksa harus begini. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau terima, yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, mana segala firman yang keluar dari mulut Yesus itu yang tidak bercampur aduk dengan karangan Bang Juma, penulis dia Bible? utusan. Kalau dia utusan, ya dia akan berbicara sebagai utusan. Segala firman yang Yesus terima itu mana? Begini Bang, guru di sekolah nggak akan. Segala firman yang Yesus sampaikan itu mana? Yohanes melakukan penyelidikan dari saksi-saksi. Anda lihat di dalam Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu loh Bang. Pertanyaan Bapak itu saya. siapa? Aku dan Bapak. Saya tidak tanya itu. Adalah satu. Saya tidak tanya itu. Yohanes Tidak tanya itu. 10 Jangan pakai 30. jurus Paulus. Jangan pakai jurus Paulus. Yang saya tanya kepada saudara, mana segala firman yang Yesus sampaikan itu? Yang Ya, tidak itulah. bercampur aduk dengan perkataan-perkataan manusia. Mana? Mana? Begini Bang Juma, Yesus itu firman dan itulah yang dituliskan oleh saksi-saksinya. Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan diberitakan lagi oleh Paulus ke Korintus, Efesus, Galatia, dan ke seluruh penjuru bumi. Begitu Bang Juma. Jadi nggak langsung turun-turun, langsung dia berupa suara-suara, artinya yang tidak bertambah dari sabda Yesus dan tidak bertambah dari karangan-karangan. Nah, silakan tunjukkan. Itulah kalau historisnya fakta sejarah yang layak teruji Bang. Jadi dia harus sesuai dengan zamannya. Iya, mana firman, segala firman itu mana? Segala firman itu mana? Itulah Injil itu Bang Juma yang ditulis. Hei, Markus, Injil yang mana? Di dalam Injil yang Anda maksud, Lukas, dia melakukan penyelidikan dan di situ syarat dengan perkataan karangannya sendiri. Sementara Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri.
Murni apa yang disampaikan adalah apa yang diterima dari Tuhannya. Mana segala firman yang tidak bercampur aduk itu dengan perkataan-perkataan manusia lain, termasuk tidak bercampur dengan perkataan Yesus? Mana? Tunjukkan kepada saya. Maksudnya bagaimana? Yesus itu firman dan itu yang disaksikan oleh muridnya dan itu lagi dituliskan. Saudara, Bang Juma memahami kalau itu nggak muncul tiba-tiba. saudara, Artinya metodologinya jelas secara fakta dan historis disaksikan oleh manusia 2000 tahun yang lalu. Itu dan Anda semakin menguatkan bahwa Yesus itu menerima firman disaksikan sama yang lain. Sekarang pertanyaan saya, mana segala firman itu yang terjaga murni, tidak bertambah dan tidak dikurangi dan tidak bercampur aduk dengan perkataan-perkataan pengarang? Mana segala firman itu yang utuh? Tunjukkan kepada saya. ya itulah Yesus tadi, firman yang seutuhnya. Ya, itunya yang dituliskan Bang Juma, nggak langsung bisa kan? begitu saja. Nggak bisa bukan? Nggak bisa, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Yesus itu sang firman, Bang Al-Quran mengatakan, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihissalam menerima ketetapan-ketetapan dari Allah. Ya. Ketetapan itu datang kepada Bani Israel. Bani Israel menolaknya. Jangankan kitabnya, ketetapannya, orangnya saja ditolak. Jadi tak ada lagi ketetapan itu, dah hancur lebur. Tapi kalau Anda mengatakan ada, pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus terima? Ada nggak? Yesus itu firman, bagaimana dia menerima firman? Hanya itu yang Anda bisa lakukan. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan kepadaku. Kalau itu Bapa sendiri tidak berkata-kata, dia sebagai manusia yang akhir. Jadi dia berkata-kata karena dia yang turun. Hanya sebatas ini aja. Hanya sebatas ini saja. Seorang manusia yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya, Anda katakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Hanya orang gila yang mau percaya itu. Firman itu praktikal langsung dia Bang Juma kisahnya. Jadi aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bukan kata-kata yang mendoktrin kita Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang dalam dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Seperti Yesus mengeluarkan kata-kata dari mulutnya sebagai aturan main kepada pengikutnya Bani Israel. Pertanyaan saya, mana segala firman yang menjadi perkataan-perkataan sakral dari Yesus yang diterima dari langit? Mana? Nggak ada lagi kan? Sudah menjadi sinole, sudah menjadi rujak, sudah menjadi babak belur firman Yesus, masuk ke dalam karangan-karangan bercampur aduk dengan perkataan-perkataan orang yang tidak dikenali. Itulah yang disebut perjanjian baru. Oke? Paham? Nah, itu kan persepsi Anda Bang Juma. Kok persepsi saya lagi? Yang penting kan sudah jelas praktikal tidak akan bisa dikalahkan oleh hanya sekedar kata-kata. Perintah, ide dari Allah itu sudah dipraktekkan oleh Yesus, disaksikan manusia, daripada hanya memberikan kata-kata dituliskan, lalu kita yang disuruh kata-kata itu melakukan yang baik. Ini sudah langsung raw model. Modelnya siapa? Yesus itu, melalui dia Bunda Maria. Lalu siapa Yesus itu? Itulah Allah itu yang turun langsung sebagai model perjalanan menjalankan firman tadi. Kita bukan kata-kata langsung turun Bang Juma. Jadi makanya secara teori historikal fakta akan lebih kuat secara praktikal. Berarti menurut kegilaan saudara ini, pencipta langit dan bumi itu turun menjadi bayi, gitu. Yang jelas tidak baik. Saya tidak mau diperintah hanya melalui kata-kata. Yang saya saksikan secara fakta Anda bernarasi tadi, makanya muncul pertanyaan,
terkait narasi Anda. Berarti Anda mengatakan pencipta langit dan bumi ini itu turun ke bumi menjadi anak bayi, gitu. Iya. Kalau mau menyelamatkan manusia, ya apa yang tidak bisa maha berubah menjadi manusia? Namanya maha. Anda sendiri yang membatasi Allah Anda kalau tidak bisa turun ke dunia. Kan begitu. Di mana mahanya? Berarti Tuhan Anda bisa menjadi setan. Nah, Anda pikirkan saja, Allah itu maha. Apa saja. Iya, berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Jadi kalau berarti Allah Anda seperti itu, bisa rupanya. Tuhan saya tidak bisa keluar dari kemahakuasaannya. Anda yang mengatakan Tuhan Anda bisa jadi manusia bayi. Berarti Anda punya Tuhan bisa berubah menjadi makhluk yang tidak berdaya. Itu Anda. Allah itu maha kudus. Keinginannya tidak mungkin ke sesuatu yang negatif, Bang Juma. Untuk apa dia menjadi setan? Mulai ngaco. Loh, Anda membatasi Tuhan Anda sendiri. Tadi Anda katakan maha kuasa tidak bisa dibatasi. Loh, kenapa Anda membatasinya? Kenapa Anda membatasinya? Kok Anda jilat ludah sendiri? Mending Tuhan Anda jilat. selalu bekerja. Kalau Anda jilat ludah tidak kenyang, mending Anda jilat tai Anda sendiri kalau begitu. Kenyang Anda. Anda mengatakan Tuhan tidak bisa dibatasi karena Tuhan itu maha kuasa. Loh, berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Untuk apa yang tidak sesuatu? Loh, kenapa Anda bertanya untuk apa? Untuk apa? Kenapa Anda bertanya begitu? Untuk apa? Bukankah Tuhan Anda itu Anda katakan tidak bisa dibatasi? Iya, suka-suka Tuhan. Tidak bisa suka Tuhan Anda. Suka Tuhan Anda. Anda mengetahui Tuhan jadi manusia karena Anda manusia. Tapi Anda tidak mengetahui ruang lingkup kehidupan iblis. Kalau Tuhan Anda menjadi iblis, bisa enggak? Kutanya dulu samamu. Bedanya gini, Tuhan Anda bisa jadi iblis enggak? Kutanya dulu. Kamu enggak bisa. Kutanya dulu. Tuhan Anda bisa jadi iblis enggak? Tidak. Tidak bisa kamu batasi Tuhan itu menjadi. Saya tanya sama saudara, apakah Tuhan Anda bisa jadi iblis? Jangan kamu membatasi. Apakah Tuhan Anda bisa jadi iblis? Saya tanya sekali lagi. Saya tanya sekali lagi. Apakah Tuhan Anda bisa jadi iblis? Tuhan itu yang bisa menjadi apa saja. Pikiranmu berarti Tuhan Anda bisa jadi babi. Tuhan Anda bisa jadi babi. Tuhan itu nggak bisa kamu doktrin. Saya tanya kepada saudara, kok jadinya saya bertanya sama saudara. Apakah Tuhan saudara bisa jadi babi? Tuhan itu bisa apa saja menurut yang dia kehendaki. Tapi Tuhan itu nggak bisa menurut pikiranmu. Berarti Tuhan Anda bisa jadi babi. Ya atau ya? Jangan kamu batasi Allahmu dengan apa kenapa saja. Kamu jadi kayak begini? Kok kamu jadi gila sih? Saya tanya, berarti Tuhanmu bisa jadi bayi. Bisa jadi babi. Tuhanmu bisa jadi anjing. Tuhanmu bisa jadi ayam. Tuhan bisa jadi kentut. Hah? Gitu maksudmu yang disebut maha kuasa itu gitu? Bisa jadi apa saja? Hah? Bisa jadi telur dadar. Tuhan kau itu. Bisa jadi upil sekalian. Jangan kamu gurui Tuhanmu. Anda yang menggurui, saudara. Tuhan itu, bahlulnya minta itu ampun. Namanya maha. Yang kamu pikirkan Bang Juma, Allah itu maha. Tapi jangan sekali-sekali kamu menggurui Tuhanmu. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Itu perbedaannya Bang Juma. Ya, oke. Sekarang saya tanya kepada saudara. Tuhan itu maha kuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan itu maha kuasa menciptakan dirinya menjadi anak bayi? Jawab. Maha kuasa boleh apa saja dia. Itu kan, lain ditanya, lain dijawab. Menurut kehendaknya Bang Juma. Sekarang menurut kehendaknya. Oke. Yohanes 8:42 boleh Anda baca? Bacakan saja langsung dari situ. Aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Iya. Nah, mana kehendak Bapak menjadi manusia mana? Mana kehendak Bapak agar dia menjadi manusia? Kehendak Bapak berarti kehendak Bapak yang dijalankan. Lalu kehendak Bapak. Kalau Bapak dengar, kalau Tuhan menjadi manusia, berarti dalilnya harusnya apa? Aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri, betul? Bang Juma, dia itu ke bumi pengajaran. Jadi kalau pengajaran ke manusia, dia pengajaran Bang Juma. Ya Allah, sabarkan hati ini.
berdiskusi dengan orang gila kayak ini. Nah, Allah, begini ya Bang Juma, biar saya Saudara, saya tanya, begini. Anda kan Kalau mengatakan guru di sekolah, jangan kamu membatasi Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mau menjadi manusia, betul? Ya betul lah. Oke, kita tanya Yesus. Yesus, sini dulu kau, duduk di sampingku sini. Ya, naik lagi. Ya, gini Yesus. Sudah kamu batasi. Sabar. Diam. Yesus, gini Sus. Ada orang hidup di zaman modern, pegang Bible, bukan lagi bahasa Ibrani, bukan bahasa Aram, bukan juga bahasa Yunani, udah bahasa Indonesia Sus. Tapi